Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina rasulillah ma ba'du. Teman-teman subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana ia telah begitu banyak memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat, karunia sehat, panjang umur, kemudian kemurahan dalam rezeki. Maka patut dengan itu kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita selalu kita baca, kita haturkan kepada kekasih kita, keharibaan junjungan kita, panutan kita, suri tauladan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat, sehingga mendapatkan syafaatul uzma, syafaat terbesar, pertolongan terbesar di hari kiamat. Manakala kiamat dalam keadaan huru-hara, kehancuran di mana-mana, tidak ada yang menolong kecuali beliau, Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu patut kita mengucap salawat dan salam kepadanya dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sama-sama kita akan mengkaji dan mempelajari daripada ilmu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita ingat, yang selalu kita renungi, pesan-pesan yang diberikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita dapat mengingatnya, kemudian mengaplikasikannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dengan kitab Riyadhus Shalihin sudah sampai hadis yang ke-6, masih seputar bab ikhlas dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis yang ke-6, qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Ishaq, dari ayahnya Ishaq, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi hadis ini dari Imam Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau uyutnya ketemu dengan uyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahadil asyarah al-masyhud lahum bil jannah, yang mana beliau Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu orang dari 10 orang yang diberitakan atau mendapat persaksian bakal masuk surga. Orangnya masih hidup, tapi udah dikasih tahu bahwa dia penduduk surga nanti. Subhanallah, nikmat betul ya. Masih hidup udah dikabarin bakal masuk surga oleh Nabi langsung yang ngasih tahu. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi 10 orang yang telah al-masyhud bil jannah, yang telah dipersaksikan oleh Nabi bakal menjadi penduduk surga. Nah, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, beliau berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangiku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya'uduni amu hajatul wada'. Beliau mendatangiku, menjengukku pada tahun haji perpisahan, yaitu haji wada'. Min waj'i ishtadda bi, manakala aku sedang sakit parah. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inni qad balagobi minal waj'i ma tara. Sesungguhnya aku dalam keadaan sakit parah, wahai Rasul. Ma tara, maka apa pendapatmu? Wa ana zumalin, dan aku orang yang banyak hartanya, orang kaya. Wala yarisuni ila ibnatan li, dan tidak ada yang aku warisi kecuali seorang anak perempuan yang saya punya.
Jadi saya punya anak, ahli waris cuma satu, perempuan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Af'atasaddaq bisulusai mali, maka apakah aku harus bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala, maka Nabi bersabda, la, jangan, kebanyakan itu. Ya. Qultu, maka aku berkata, fasyatru ya Rasulullah, apakah separuhnya wahai Rasul? Faqala, maka Nabi bersabda, la, jangan, separuhnya malah kebanyakan juga. Qultu, maka aku berkata, fasulus, 1/3 wahai Rasulullah, gimana? Qala, maka Nabi bersabda, asulus, 1/3, wasulus kasir, 1/3 itu banyak, au kabir, atau besar. Innaka intazar warisataka agniya'a khairun. Sesungguhnya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik. Min intazarhum alatan, daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nasa, yang mana nanti kalau kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, nanti mereka bakal minta-minta sama orang, ngemis. Ya. Jangan demikian. Wa innaka lan tunfik nafaqatan, dan sesungguhnya kamu tidaklah memberi nafkah, tabtagi biha wajhallah, yang kamu mengharapnya redho Allah Subhanahu wa taala, illa ajar ta'alaiha, kecuali kamu akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, hatta ma taj'al fi imra'atik. Ya, meskipun sampai apa yang kau nafkahi terhadap istrimu. Qala, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, akhalfun ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabatku? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas selain sudah sakit dan juga sudah berumur, ya, maka beliau berkata seperti itu. Qala, maka Nabi bersabda, innaka lan tukhlif, kamu nggak bakal ditinggalkan. Fata'mal amalan, kamu berbuat amal, tabtagi bihi wajah Allah, yang hanya mengharap ridho Allah, illa izdatta bihi darajatan, illa, kecuali izdatta, bertambah, bihi darajatan, derajatmu, waraf'atan, dan keluhuranmu akan bertambah, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Wala'allaka intukhlif hatta yantafi' bika aqwamun, meskipun kamu ditinggalkan, maka nanti beberapa kaum akan banyak mengambil manfaat darimu. Ya. Yang mengambil manfaat maksudnya di sini ada orang-orang Muslim, karena pas ada saat itu hadis ini, ya, asbabul wurudnya adalah ketika terjadinya penaklukan kota Irak, yang mana umat Muslim akan menguasai Irak, kemudian dijadikannya Sa'ad bin Abi Waqqas gubernur di sana. Maka pada saat itu, ya, pasti orang-orang Muslim di sekitaran sana ingin sekali mengambil manfaat dari wahai Abi Waqqas. Wa yadurru bika akharun, dan orang-orang akan menyangka atau mengira akan sangat berbahaya orang-orang yang lain, maksudnya adalah orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir ketika kamu sudah menjadi gubernur, wahai Sa'ad Abi Waqqas, mereka akan sangat khawatir, merasa berbahaya, ya, takut gitu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, sempurnakanlah pahala para sahabatku, yaitu pahala hijrah mereka. Wala tarudduhum ala aqabihim, dan janganlah engkau
membalikan tumit-tumit mereka. Artinya janganlah engkau menjadikan mereka murtad kembali, sahabat-sahabatnya. Ini adalah doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lakin al-ba'is, akan tetapi yang sangat celaka atau rugi Sa'ad bin Khawlah. Ya, Sa'ad bin Khawlah adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau ketika diajak hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menolaknya. Ya, jadi tidak mendapatkan keuntungan besar pahala hijrah bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka satu sahabat ini disebut al-ba'is, merugi. Karena dia tidak mendapatkan pahala kewajiban hijrah. Karena pada saat itu Mekah benar-benar dalam keadaan sangat mengkhawatirkan. Karena dikuasai orang-orang kafir pada saat itu. Maka karena terlalu cintanya kepada Mekah, Sa'ad bin Khawlah akhirnya dia mati di Mekah. Ya, tidak seperti para sahabat lainnya, kebanyakan wafatnya itu di kota Madinah. Maka dianggapnya Sa'ad bin Khawlah sangat merugi, tidak hijrah bareng bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang lain. Ya rusilahu Rasulullah SAW. Rasulullah pun merasa kesihan kepadanya. Anama tabi Makkah, bahwasannya dia mati di kota suci Mekah. Muttafaq alaih. Fi hazal hadis, dalam hadis ini saudara, masyru'iyatun iyadatul marid, disyariatkannya untuk menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau ada sahabat, saudara, teman kita, ya, coba lihat yang dipraktekkan Nabi dalam kehidupannya. Kalau ada sahabatnya sakit, langsung datengin ke rumahnya, ke rumah sakit didatengin, ya, dekat didatengin, jauh didatengin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sempurna akhlak beliau, ya. Jadi kita pun sebagai umatnya kudu contohin tuh panutan kayak begitu, ya. Ini adalah suri tauladan yang baik. Karena ketika kita berbuat baik sama orang, tentu saja kita akan menuai kebaikan pula dari orang tersebut. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa gengsi untuk menjemput atau menengok kawan, sahabat, tetangga, saudara. Karena akan selalu ada hikmah kebaikan di dalamnya selama kita punya niatan dengan ikhlas, ya. Seperti bab kita pada saat ini, tulus aja berbuat, tunjukkan, ya, akhlak seorang muslim kepada umat Islam yang mereka belum paham betul, ya, tentang keseharian daripada Nabi Muhammad. Tunjukin, inilah umat Islam, akhlaknya, supaya orang muslim sadar, kemudian orang-orang kafir pun menganggap umat Islam itu sangat sopan dan santun, umat Islam itu sangat ramah, ya. Begitulah pendapat orang-orang non-muslim kebanyakan, ya. Terlebih ketika para peziarah atau orang luar negeri main ke Indonesia atau turis, ya, ketika ditanya apa tanggapan kalian terhadap orang Indonesia, mereka menjawabnya orang Indonesia sangat ramah. Nah, ini mengindikasikan saudara bahwa pengaruh Islam sudah cukup besar dan sangat baik, ya, sehingga mereka pun, para turis, menyadarinya bahwa Indonesia dengan mayoritas Islam terbesar, mereka adalah orang-orang yang ramah, saudara, ya. Maka tunjukkan terus sikap itu, ya, budayakan sikap ramah, kemudian sopan dan santun kepada semua orang. Wa fihi, dan dalam hadis ini juga saudara, al-infaq ala man talzamuhu ma'unatahu,
yaitu disuruhnya kita untuk berinfak kepada orang yang wajib kita nafkahi. Ya, jadi orang yang wajib kita nafkahi diantaranya adalah istri kita, anak kita, orang tua yang lebih wajib. Ya, maka itu kita kasih nafkah setiap harinya, makannya, minumnya, pakaian, tempat tinggal, itu semua nafkah. Pendidikan, kasih sayang, ya nafkah nggak selalu makan, saudara. Ya, kasih sayang, pendidikan, itu juga nafkah batin mereka semua. Ya, keperluan mereka semua, maka wajib bagi seorang imam, pemimpin di rumahnya untuk memberikan nafkah-nafkah itu semua. Kemudian juga memberikan nafkah meskipun kita sudah mengalami sakaratul maut, maka wajiblah kita berwasiat bagi kalian yang mempunyai harta yang lebih, ya, maka itu sangat diperbolehkan untuk melakukan wasiat ini. Sedekahkan harta saya kepada orang lain dan separohnya lagi buat ahli waris. Walhasa alal ikhlas, dan juga ini hadis ini adalah anjuran untuk berlaku ikhlas fizalik, akan hal itu. Ya, tadi terbesit dalam hadis begitu ikhlas Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dalam perjuangannya mendermakan hartanya. Beliau dalam kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas soal harta nih, ya, rajin banget ngasih orang. Malah karena saking rajinnya sedekah sama orang, nginfak ke orang, itu bukan makin miskin dirinya, malah Sa'ad bin Abi Waqqas heran, malah bertambah terus hartanya. Ini adalah salah satu hikmah daripada sedekah, ya. Makanya jangan takut kalau sedekah, kasih aja, ya. Ada manfaatnya atau tidak, ya, jangan dipikirin. Yang penting hati lapang, hati murni, jernih, ikhlas memberi, ya, luar biasa. Nanti manfaatnya dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Itulah yang dituju oleh umat Islam, saudara. Wafihi, dan di dalam hadis ini juga anna man taraka malan qalilan, bahwasannya siapa dia yang meninggalkan harta sedikit, ya, fal ikhtiyar lahu tarkul wasiyah, maka pilihannya adalah jangan meninggalkan wasiat. Ya, orang miskin kepada ahli warisnya, ya jangan wasiat untuk menginfakkan hartanya buat orang lain, jangan, ya. Kasihan ahli warisnya, nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan miskin, nggak boleh, malah jadi beban nantinya, ya. Jadi kalau udah miskin, nggak mampu, ya, maka tidak perlu berwasiat untuk mendermakan hartanya buat orang lain. Kasih aja semuanya buat keluarga, buat orang tua, istrinya, anak-anaknya, ya, kasih saja mereka semua nafkahnya. Maka itulah yang terbaik. Wa ibqaul mali, dan meninggalkan harta lil warisah kepada ahli waris, wa man taraka malan kasiron, dan siapa dia yang meninggalkan harta banyak, jazalahul wasiyah, maka diperbolehkan berwasiat tuh, ya. Jadi kalau orang kaya bebas, ya. Lebih wajib lagi dia berwasiat untuk mendermakan hartanya, menginfakannya kepada orang lain bisulus, tapi batasannya adalah sepertiga dari hartanya. Famaduna, nggak boleh di bawahnya. Jadi sepertiga keluarin, ya. Adapun sisanya itu buat ahli waris. Sepertiga buat orang fakir, miskin, janda-janda, kemudian anak yatim, dan lain-lainnya. Wallahu a'lam, Allah lah lebih maha mengetahui. Kemudian saudara, hadis yang ketujuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, ya, bapaknya kucing, ya, beliau dijuluki bapaknya kucing karena sayang bener sama kucing, ya, sampai di rumahnya banyak kucingnya.
namanya Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tuh nggak ngeliat badan kalian. Allah nggak lihat badan kalian. Wala ila suwarikum, dan juga nggak ngeliat bentuk kalian. Walakin yanzur ila qulubikum, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Allah nggak lihat wajah ganteng, cantik, harta banyak, kaya ataupun miskin. Itu bukan ukuran kehormatan. Ya, itu bukan ukuran kehormatan di mata Allah. Tapi yang Allah lihat adalah hati. Hati adalah pusat perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kudu kita format, kita perbagus, kita perbaiki itu bukannya muka, banyakin make up, bukan. Ya, tetapi yang kudu diperbaiki adalah hati kita, saudara. Rawahu Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Fi hazal hadis, pada hadis ini ada makna al-i'tina bihalil qalb wasifatih, yaitu untuk memperhatikan keadaan atau suasana hati kita dan sifat-sifatnya tuh, ya. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk selalu perhatian dengan hati kita, bukan dengan bentuk tubuh kita, wajah kita, ya keker, dipercantik, ya. Kemudian lebih parahnya lagi dioperasi plastik, dibagusin. Jangan yang itu dibagusin, yang dibagusin tuh nih hati yang benar, ya. Sifat-sifatnya dari dengki, sombong, kemudian kikir, pelit, males, semua di sini semua nih di hati. Nah, itu yang dipermak, yang dibagusin, bukannya muka, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki hati kita, saudara. Amin ya rabbal alamin. Wa tashihu maqasidihi, dan untuk memperbaiki maksud-maksud atau tujuan-tujuan di dalam hati. Nah, jadi kita harus lempengin niat. Kita nolong orang, apakah ngarepin duitnya, apakah ngarepin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan beda niat orang tuh kalau berbuat, betul. Iya, beda-beda. Ada orang yang ngebantuin, ya emang karena dia pengangguran, ngarepin duitnya, bisa jadi, ya. Namun yang pertama niatnya lurus dulu, lempengin aja dulu. Adapun urusan dunia belakangan, saudara. Kalau niat udah bagus, tiba-tiba yang kita bantuin ngasih duit, ya alhamdulillah tuh. Akhirat dapat, dunia juga dapat. Makanya kata Islam, udah lempengin aja dulu, lurus niat tuh, ya. Adapun belakangnya urusan balasan dunia ngikut, ya. Yang penting kita berbuat baik aja dulu dengan niat yang tulus, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tathiruhu an kulli wasfin mazmumin, kemudian sucikan tuh, ya, hati kita dari sifat-sifat yang tercela, ya, kayak tadi tuh, hilangin tuh, bersihin. Bagaimana? Banyak aktivitas amal soleh yang lain, itu semua dapat menyucikan hati kita. Baca Quran, sholawatan, zikiran, ibadah yang lain, itu semua dalam rangka mencari amal, mengumpul amal soleh kita, dan juga menyucikan hati kita, membersihkan mulut kita, menjernihkan pikiran, ya, menajamkan pandangan, menajamkan telinga semua, karena semua jawarih kita, anggota badan kita itu semua punya dosa. Mata kita melihat sesuatu yang gak jelas, yang haram-haram. Hidung kita mencium bau sesuatu yang bukan haknya. Mulut ngomong kotor, ya, ngegibah orang, dengki, ya. Kuping ngedengerin gosip-gosip, hati ngedumel mulu, tangan mencuri, dan lain-lainnya. Semua berdosa, ya, semua berdosa, penuh dengan lumuran dosa. Maka kita wajib melakukan tathir, penyucian itu semua dengan aktivitas-aktivitas ibadah.
Li'ana amalul qalb, karena perbuatan hati ini ya, huwal musahih lil a'mali syar'iyyah. Dialah yang menjadi pembenar untuk amal-amal syariat. Jadi pusatnya di hati. Wa kamalun zalika bimuraqabatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tingkat tertingginya adalah, saudara, hati adalah tempat muraqabahnya Allah, tempat pengawasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makom tertingginya, kedudukan tertinggi. Jadi hati adalah tempat muraqabahnya Allah. Jadi Allah tuh ngelihatnya hati, ya, diawasin terus tuh hati, ya. Suara hati yang nampak atau yang sangat terpendam di dalam hati, Allah tahu, Allah dengar. Itulah salah satu kekuasaan, ya, kemampuan, ya, kudrohnya Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, demikianlah kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-6 dan yang ke-7. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang dapat kita ambil, kemudian manfaat itu dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, saudara, mari sama-sama kita menutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.